teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya dari kelas PAI 4B dengan NIM 211210065. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai materi tentang desain kurikulum. Di mana materi tentang desain kurikulum ini salah satu materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Herna Nelis, MPD. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja dengan pembahasan. Baik, mengenai materi tentang desain kurikulum, di sini yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian desain kurikulum, dan yang kedua yaitu macam-macam desain kurikulum, yang ketiga sifat-sifat desain kurikulum, yang keempat ada asas-asas desain kurikulum, dan yang terakhir yaitu strategi pengembangan desain kurikulum. Di sini ada beberapa pengertian desain kurikulum menurut para ahli. Menurut Nana Saudi Sukmadita, desain kurikulum adalah penyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi horizontal dan yang kedua yaitu dimensi vertikal. Dimensi horizontal ini berkenaan dengan penyusunan dari lengkap isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Sedangkan menurut Hamalik, desain kurikulum adalah penyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Berdasarkan kedua definisi tersebut, disimpulkan oleh Husserl bahwa desain kurikulum adalah suatu kerangka dasar atau petunjuk atau arahan yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang harus ditempuh oleh tim penyusun kurikulum dalam memulai dan melaksanakan kegiatan penyusun kurikulum. Selanjutnya yaitu macam-macam desain kurikulum. Menurut Nana Saudi, macam-macam desain kurikulum yaitu ada tiga. Yang pertama, desain terpusat mata pelajaran atau subject center design, dan yang kedua yaitu desain terpusat siswa atau learning center design, dan yang ketiga yaitu desain terpusat masalah atau the problem center design. Desain terpusat mata pelajaran atau subject center design merupakan desain kurikulum yang paling umum dipakai sekolah. Dalam desain ini, mata pelajaran utama program pendidikan adalah informasi sebagai substansi dasar program pendidikan sekolah, dimulai dengan mendidik atau memindahkan informasi yang disusun dalam beberapa subkategori. Desain terpusat siswa atau learning center design ini fokus pada perkembangan individual siswa. Desain ini muncul karena keinginan untuk belajar untuk mendidik siswa daripada mata pelajaran. Dengan demikian, perencanaan pendidikan harus direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan minat siswa. Rencana ini tidak disusun sebelumnya, melainkan diatur bersama antara pendidik dan peserta didik. Susunan desain tergantung pada sekelompok siswa. Meskipun tidak bisa mendesain kurikulum untuk semua anak, tetapi didesain sesuai keinginan, inspirasi, perhatian, topik, dan masalah kelompok siswa yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu desain terpusat masalah atau the problem center design, berfokus pada pemecahan masalah kehidupan individu sosial. Karena luasnya masalah kehidupan sangat luas dan dinamis, rencana ini dapat terdiri dari topik yang berbeda, seperti keadaan kehidupan yang rajin, masalah sosial umum, masalah kehidupan remaja dan dewasa muda, masalah etnis, dan masalah reproduksi sosial. Tentu berbeda dengan desain terpusat siswa yang tanpa direncanakan sebelum siswa sampai di sekolah. Desain terpusat masalah sudah membentuk rencana sebelum siswa sampai di sekolah. Desain ini diterapkan dalam pembelajaran agar siswa dapat mengaplikasikan konten bagi pengembangan diri siswa yang peduli pada masalah nyata kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pemecahannya. Selanjutnya ada sifat-sifat desain kurikulum. Sifat-sifat desain kurikulum di sini ada yang pertama strategis.
yaitu karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan ada komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga ada integratif yang mengintegrasikan rencana yang luas mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas. Dan ada realistik berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Ada humanistik menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kualitatif. Dan ada futuralistik mengacu jauh ke depan dan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Ada merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistematik. Lalu selanjutnya yaitu ada perdesertifikasi untuk melayani keragaman peserta didik dan bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Lanjut, yaitu ada asas-asas desain kurikulum. Di sini asas-asas desain kurikulum itu ada 10. Yang pertama ada objektivitas, yaitu harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Data inputnya nyata sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada keterpaduan, yaitu desain kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian. Yang ketiga ada manfaat, yaitu menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Lanjut, yang keempat yaitu ada efisiensi dan efektivitas, disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga dan waktu dan efektif dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan. Yang kelima ada kesesuaian, disesuaikan dengan sasaran peserta didik, kemampuan tenaga pendidikan, kemajuan iptek, dan perubahan atau pengembangan masyarakat. Keenam ada keseimbangan, memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber yang tersedia, serta antara kemampuan dan program yang dilaksanakan. Lalu yang ketujuh ada kemudahan, memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedelapan yaitu berkesinambungan, ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahap-tahap, jenis dan jenjang satuan pendidikan. Yang kesembilan yaitu pembakuan, dibakukan sesuai jenjang dan jenis satuan pendidikan sejak dari pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Yang ke-10 yaitu mutu, memuat perangkat pembelajaran yang bermutu sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara keseluruhan. Baik teman-teman, yang terakhir saya akan membahas tentang strategi pengembangan desain kurikulum. Strategi pengembangan desain kurikulum di sini ada 4. Yang pertama yaitu perumusan tujuan, dan yang kedua menentukan isi, yang ketiga memilih kegiatan, dan yang terakhir yaitu merumuskan evaluasi. Yang pertama, perumusan tujuan. Tujuan dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai kebutuhan, tuntunan, dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor masyarakat, siswa, serta ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam rumusan tujuan institusional dan tujuan instruksional. Yang kedua yaitu menentukan isi. Isi kurikulum merupakan pengalaman belajar yang direncanakan akan diperoleh siswa selama mengikuti pendidikan. Pengalaman belajar ini dapat berupa mempelajari mata pelajaran atau jenis-jenis pengalaman belajar atau jenis-jenis pengalaman belajar lain sesuai dengan bentuk kurikulum. Dan yang ketiga ada memilih kegiatan. Organisasi dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan dan pengalaman belajar yang menjadi isi kurikulum dengan mempertimbangkan bentuk kurikulum yang digunakan. Dan yang keempat yaitu merumuskan evaluasi. Evaluasi kurikulum mengacu pada tujuan kurikulum. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh balikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan. Oleh karena itu, evaluasi dapat dilakukan secara terus-menerus. Baik teman-teman,
teman-teman, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.